Nah oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Nah oke guys, di kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa sih dari semua produk-produk pakan-pakan racikan yang kalian beli, kenapa ikan kalian hasilnya tuh nggak semaksimal orang yang pakai pakan racikan itu. Oh ya, ini sementara ini buat orang-orang yang udah nonton terutama para suhu. Ini jangan sampai kejadian di tahun sebelumnya. Ini mau cerita sedikit ya guys. Intinya kalau ada yang nonton video ini tolong ditonton kalau bisa minimal sampai setengah video, minimal biar kalian nggak salah paham. Karena di tahun sebelumnya saya pernah dengar ada salah satu orang yang tersinggung dengan konten saya hanya karena ngeliat thumbnail. Goblok. Katanya suhu orangnya. Ya intinya ditonton sampai habis, jadi biar nggak salah paham, oke? Nah oke guys, di video kali ini kita bakal ngebahas kenapa sih pakan-pakan yang kalian beli atau yang kalian buat, pakan racikan, seolah-olah kayak nggak ada hasil atau hasilnya nggak lebih maksimal dari atau nggak semaksimal orang yang bikin. Nah ini pasti banyak banget kan di antara kalian yang kayak, aku pakai produknya si A nih bang, tapi hasilnya kok nggak maksimal ya, ikannya nggak bagus-bagus banget bang. Bang ini salah apa bener sih bang? Bang ini banyak banget terjadi sama teman-teman di luar sana dan banyak banget yang naik sama saya, bang lebih bagus pakai produknya siapa, si A atau si B, si A atau si B. Nah untuk kasus ini mohon maaf saya jarang banget yang rekomendasiin untuk pakai produk si A, si B atau yang lain-lainnya. Pasti saya lebih memilih alternatif. Yang pertama nih, kalau buat kalian nanya, saya pasti lebih ke ngarahin ke pabrikan. Meskipun nggak bisa dibohongin, saya sendiri juga ada kok pakai produk dari orang lain yang memang diracik sama orang lain, itu ada. Tapi biasanya saya akan lebih utamakan untuk ke pabrikan. Satu, saya emang nggak di endorse. Kedua, memang ada manfaatnya gitu. Meskipun untuk produk-produk yang lain tuh ada manfaatnya, tapi saya takutnya ketika kalian menggunakan produk orang yang saya suruh, oh pakai si A. Nah ketika kalian sudah menggunakan tapi nggak ada hasil di kalian, nanti saya takut disalahkan. Karena apa? Karena nanti kira, oh pasti Bang Yoga nih temennya nih, makanya aku suruh pakai ini padahal nggak ada hasil. Nah di sini kita bakal ngejelasin juga caranya gimana sih bang biar ada hasil. Nah oke guys, jadi gini ya, kita nggak bisa tiba-tiba seolah-olah nih kayak, oh si A nih orang yang terkenal, oh dia jualan pelet ini bang, peletnya bagus nggak kira-kira? Terus si B lagi bilang, oh bagus nih, bagus, beli ini aja ini. Ternyata ketika dipakai nggak ada hasil. Nah sebenarnya ketika nggak ada hasil itu bukan berarti peletnya jelek atau nggak bagus guys. Jadi banyak banget faktor yang memang mempengaruhi hasil dari pakan-pakan tersebut gitu. Contoh kecil. Saya jangan deh ngomongin produk orang dulu. Saya ngomongin produk saya sendiri. Ketika kalian beli stream booster ke saya, kalau kalian nggak memadukan stream booster itu dengan contohnya kayak pakan-pakan hidup yang lain, terus settingan tank, terus kualitas air, terus bagaimana cara kalian kayak pemberian pakannya, itu nggak akan maksimal juga. Apalagi produknya orang lain, kurang lebih kayak gitu guys. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian mau beli produknya siapapun, yang pertama cari produk yang emang bener-bener orangnya itu pakai. Jadi ngerti kan? Jadi ya di zaman dulu itu sempat banget viral di mana orang jualan produk tapi dia nggak pakai produk itu. Itu banyak banget dulu guys. Itu banyak banget. Nah kalau bisa kalian usahakan beli produk siapapun, produknya siapapun yang orang itu juga pakai. Itu yang pertama. Itu basically kalian harus kayak gitu kalau bisa. Jadi lebih teliti dalam membeli sebuah produk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa belilah produk yang dimana di sana ada aturan pakainya. Contoh aturan pakai itu gini. Oh, kalau kalian contoh ya, kita ngebahas ada satu pelet, saya nggak berani sebut merek. Pelet itu menyuruh kita ya, kalau kita beli peletnya dia pasti nyuruh harus pakai air bening, harus gini, terus pola makannya diselingin sama ini, pemberian pakannya segini. Nah, kalau bisa belilah pelet atau produk yang diatur cara penggunaannya, kayak harus pakai air bening, harus lampunya gini, harus pakai tapak atau apa. Kalau bisa itu. Jadi kalian ikutin semua aturannya, kemungkinan besar hasilnya maksimal. Nah, yang ketiga, konsistensi kalian menggunakan. Konsistensi ini sebenarnya adalah patokan yang utama, meskipun ada faktor-faktor yang lainnya. Konsistensi guys, jadi kalian nggak bisa mengharapkan sebuah hasil baru pakai seminggu 2 minggu, kok nggak ada hasil ya. Terus kalian menjudge produk itu nggak bagus, itu nggak bisa. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu
gimana ya, itu bener-bener membutuhkan waktu yang lama guys. Contoh ya, kayak teman kalian punya ikan sedang di masa-masa emasnya, kalian punya ikan sedang di masa-masa biasa aja, di masa-masa dimana dia emang nggak grow up atau nggak apa ya, nggak grow up lah, nggak glow up juga, emang nggak bener-bener masa emasnya dia. Sedangkan ikan teman kalian di masa emas, kalian pakai pakan yang berbeda, hasilnya biasanya berbeda. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil antara ikan si A, si B, atau si penjual dan kalian yang beli. Itu biasanya salah satu yang mempengaruhi. Jadi tergantung masa grow up si ikan. Setelah itu bagaimana cara treatment ikan kalian. Jadi beda ya guys ya, pola pakan atau pakan yang kalian berikan dengan treatment itu beda. Treatment itu masuk ke pola pakan itu masuk ke dalam treatment, tapi treatment itu bukan berarti gimana ya, intinya gitu loh ya. Kalian boleh pakai pakan apa aja nih, tapi treatmentnya kan beda-beda. Contoh, si A nih kalau mau naikin bunga, pakainya air bening dia bang, nggak pakai air gini. Nah pakannya kalian bisa aja sama gitu kan, tapi treatmentnya beda. Nah makanya dari sana itu kenapa guys, banyak banget di antara teman-teman atau kita semua, kadang itu kita tuh galau banget. Enaknya pakai air bening apa air ini ya? Si A soalnya pakai air bening, airnya ikannya bagus nih. Tapi si B pakai air ketapang, airnya nggak bagus. Tapi kadang-kadang kasusnya itu dibalik lagi guys. Si B kadang-kadang pakai ketapang lebih bagus dibandingkan si A. Nah kadang-kadang gitu. Jadi yang pertama kalian harus tahu treatment yang akan kalian lakukan untuk ikan kalian itu apa. Itu yang harus kalian tahu. Salah satu treatment yang kita lakukan ya, treatment ya guys ya, settingan tank yang kita gunakan untuk ikan kita, kayak backgroundnya hitam atau background putih, pasir merah atau pasir hitam, itu salah satu treatment loh. Karena kalau di sistem predator ada namanya WTT, white tank treatment. Jadi kita kalau mau bikin ikan yang semi platinum, kita kasih full white, pasti ikannya bakalan pucat. Ya udah, jadi kayak seolah-olah kayak platinum. Contoh kayak alligator gar atau spatula atau Florida itu kalau dikasih background full white dia bakalan kayak semi platinum. Tapi ketika dia dipindah di tank normal, dia udah balik lagi. Nah, jadi treatment mempengaruhi. Yang pertama treatment settingan tank, warna substrat. Dan saran saya untuk settingan tank, kayak settingan tank, warna substrat, kalian jangan pernah coba-coba yang aneh-aneh. Karena pada dasarnya patokan-patokannya itu sudah ada guys. Contoh, basic YS backgroundnya hitam pasirnya merah, itu udah basic banget. Atau background putih pasir merah, atau ya kurang lebih itu doang, itu udah basic. Jadi kalian nggak usah nyoba-nyoba pakai pasir silika, terus backgroundnya putih, terus belerang maru dalamnya, itu udah jangan ya. Karena pada dasarnya basic untuk settingan tank itu udah ada. Jadi kalian tolonglah, ini buat teman-teman terutama yang kayak masih ngawur, mulai dari settingan tank kalian perbaiki. Air ini banyak banget menjadi perdebatan ya, terutama buat para suhu-suhu di luar sana mungkin yang nonton video saya. Mereka bilang ikan gua pakai air PDAM nggak masalah. Ya tergantung lu tinggalnya di mana, air PDAM lu gimana gitu. Karena air PDAM di setiap daerah itu beda-beda guys. Saya akui kayak air PDAM di daerah Jogja mungkin ya, daerah desa-desanya itu masih bagus kandungan kaporitnya sedikit karena air tanah di sana itu bagus. Tapi di beberapa daerah kayak kota-kota besar yang air kaporit air PDAM-nya itu benar-benar jelek, yang banyak banget mengandung kaporit, itu nggak bagus. Jadi kenapa saya nggak pernah nyaranin kalian pakai air PDAM? Karena saya takut ketika saya nyaranin nggak apa kok pakai air PDAM, ternyata kalian tinggal di kota besar dan ikan kalian mati gara-gara air PDAM itu. Apa nggak saya disalahkan? Makanya saya sebagai konten kreator lebih memilih untuk ya udah pakai air sumur aja kalau bisa. Kalau nggak ada air sumur ya udah beli isi ulang. Kalau emang nggak ada, kalian maksa pakai PDAM, it's okay, no problem, karena itu ikan kalian guys. Saya hanya bertanggung jawab atas konten saya. Karena kalau saya sampai oh iya pakai air PDAM nggak apa-apa guys, bagus tanpa saya memikirkan air PDAM di luar sana, nanti kalau ada apa-apa kan kalian juga yang rugi. Makanya saya selalu wanti-wanti. Kenapa kalau air saya lebih suka air sumur, karena air sumur udah pasti alami, air tanah tanpa campuran kaporit dan zat-zat kimia yang lainnya. Settingan tank, air sudah, baru ke pola makan. Nah untuk pola makan ini guys, ingat ya, banyak di antara teman-teman yang lainnya itu pasti, ya saya termasuk saya, itu pasti pakai produk-produk dari orang ya. Contoh kayak saya pakai produk ini di konten-konten sebelumnya. Tetap guys, produk-produk ini semua itu bukanlah produk yang emang bener-bener top tier, lu pakai ini doang langsung jadi, itu enggak guys. Pasti di antara produk-produk yang dijual oleh orang-orang pasti harus diselingin. Contoh, diselinginnya dengan apa? Dengan pakan hidup,
Diselinginya dengan apa? Dengan daun ketapang. Biasanya kan kita diberikan anjuran atau tata cara pola pakan untuk menggunakan pakan ini untuk ikan ini, ikan ini. Nah itu saran saya diikutin buat teman-teman semua. Dan ketika semua kalian sudah ikutin dengan cara yang benar, tapi hasilnya nggak sama dengan si penjual pelet, ada dua kemungkinan guys. Ada dua yang nggak bisa kalian tiru dari setiap kiper. Sebenarnya tiga itu apa? Yang pertama mulai dari tangan kita nih beda guys. Ada orang yang ngasih makannya segini, intinya beda tangan, beda orang ngerawat akan beda hasil, meskipun caranya beda. Makanya kenapa banyak cara yang saya gunakan selalu berhasil, tapi kenapa di teman-teman ada yang nggak berhasil. Meskipun banyak yang berhasil, tapi pasti ada 1-2 orang yang nggak berhasil. Itu pasti ada, karena tangan itu beda guys. Jadi setiap kiper itu memiliki feel sendiri-sendiri gimana cara melihara ikannya. Kalian pun saya yakin kalian punya feel itu sendiri ke ikan-ikan kalian guys. Jadi kalian tahu, oh ikanku nih kayak gini, itu kalian pasti punya. Beda tangan itu beda. Setelah itu yang nggak bisa ditiru sekali lagi dari semua treatment, yaitu apa? Kondisi air kalian. Contoh kayak saya pengen punya auranti yang benar-benar bagus banget. Meskipun saya sempat dulu ya di zaman auranti saya dibilang suhu auranti lah dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak guys. Saya paling basically saya di konten-konten saya rata-rata ngebahas tentang mental, bagaimana cara adaptasi dengan cepat, naikin mental yang drop gini-gini. Rata-rata itu. Tapi untuk menghasilkan auranti yang benar-benar bagus, kayak orang-orang yang tinggal di pegunungan, di desa-desa, di tempat-tempat yang udaranya dingin, saya nggak bisa. Saya mentok bisa mempertahankan kualitas auranti itu mungkin ya maksimal itu di size 20, 25 itu udah. Setelah itu dia ketika udah besar, dia perlu suhu yang dingin, mau nyampe gondrong yang lebih lagi, itu saya udah nggak bisa. Karena memang bener-bener panas, saya nggak pakai AC, jadi susah banget. Itu yang nggak kalian bisa guys. Air itu nggak bisa, karena air di pegunungan itu airnya bagus. Dan itu yang ketiga sekarang, suhu yang kita bisa berikan ke ikan. Contoh, Bang Maru pengen melihara Maru Bang, tapi suhunya dingin, apakah bisa? Bisa guys. Jadi dari riset, dari yang saya tanya ke teman-teman semuanya, pada dasarnya cara Maru itu memang ya kalau zaman dulu selalu orang melihara Maru pakai heater biar airnya hangat. Karena kan biasanya kalau Maru sendiri itu di perairan Kalimantan itu di bagian dalam air itu masih hangat. Nah rata-rata dulu pakai heater. Nah ternyata sekarang setelah di riset, setelah saya tanya ke sana kemari, ternyata untuk Maru sendiri itu kalau semuanya kalian tinggal di kota-kota yang dingin, itu oke, nggak masalah. Selama ikan itu bisa adaptasi dengan air-air di tempat kalian, biasanya dia akan tetap tumbuh dengan maksimal. Itu tergantung ke ikannya. Jadi kalau ikannya sudah bisa adaptasi dengan suhu di sana, itu oke, nggak masalah. Cuman untuk auranti sendiri, memang auranti ini perlu suhu yang dingin guys. Semakin dingin suhu yang bisa kalian berikan sama auranti ini, itu semakin bagus. Saya sempat nanya ke teman-teman saya, terutama yang tinggal daerah pedesaan, gunung-gunung, di kaki-kaki gunung. Mereka banyak, saya tanya, coba dong lihat aurantinya mereka itu bagus-bagus semua. Rata bagus, meskipun bagus itu ada banyak kriteria bagus. Contoh bagus di warna, bagus di bar, terus bagus di dorsa, pokoknya banyak lah bagusnya. Tapi rata-rata untuk orang-orang yang tinggal di desa, yang suhunya dingin di sana, pasti apa? Warnanya cakep-cakep, kayak glossy banget, warnanya cakep, glossy, perpaduan biru sama merah, itu tergantung pakan. Tapi warnanya itu bener-bener glossy, kilap banget, itu cakep banget sih. Terus yang kedua, biasanya rata-rata ring putihnya di auranti itu jauh lebih gondrong ketika yang di desa. Makanya saya sendiri sebenarnya iri sama teman-teman yang tinggal di desa. Itu waduh, iri banget guys. Makanya kenapa ya? Jadi selama ini kenapa sih ikan-ikan kita tuh nggak bisa sama kayak ikan-ikan idola kita? Karena faktor-faktor tadi guys. Jadi faktornya itu ada berapa tadi? Banyak ya, mulai dari settingan, terus treatment tuh masuk ke settingan, pola makan dan lain sebagainya, sampai suhu air dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi kenapa sih ikan-ikan kita tuh nggak pernah sama kayak si yang jual pelet. Nah jadi buat teman-teman, buat yang udah nonton video ini, terus gimana bang caranya biar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Intinya tetap kalian semangat, treatment ikan kalian semaksimal mungkin. Masalah produknya siapa aja itu nggak masalah, selama kalian treatment dan dan ibaratnya memaksimalkan lah progres yang kalian lakukan, nggak aneh-aneh melakukan hal-hal yang di luar batas kenormalan, pasti ikan kalian bakalan jadi kok. Intinya konsistensi yang nomor satu.
Dan treatment sekecil apapun treatment kalian, selama kalian konsisten pasti akan ada hasil. Kalau itu see you in next video, bye bye, thank you.